balas pertanyaan di chat. Kasih bocoran, lagi tidur uang tetap masuk rekening. Ya, fokusnya jangan ngejar uang, tapi membuat sistem income. Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Masuk, ya, membuat sistem income masuk, fokusnya di situ. Jadi saya belajar dari Robert Kiyosaki, ya, nggak apa-apa ilmunya copot sana sini, nggak apa-apa ya. Untuk disemaringin aja ketika dia mengajarkan bagaimana mengubah ketakutan menjadi kekuatan itu, beliau dengan sangat bangga ngomong, sangat pede ngomong bahwa saya belajar dari Antino Robin. Nah, saya belajar dari Robert Kiyosaki, nggak ketemu langsung sih, tapi dari beberapa kutipan beliau di video bahwa kesalahan orang tuh mengejar uang, fokus kepada uang. Padahal orang-orang di luar sana mencetak uang, pemerintah atau lembaga keuangan. Nah, yang terbaik adalah apa? Menciptakan sistem income masuk. Buatlah sebuah sistem yang bisa membuat income masuk. Dan ini nggak bisa jadi karyawan, ya. Nggak bisa jadi karyawan. Tapi selama ada jadi karyawan, bisa nggak nambah penghasilan yang ketika tidur saldo rekening nambah? Itu, ya. Jadi ketika Anda membuat sistem income masuk, apapun itu pekerjaan yang bisa didelegasikan, ya. Anda kerjakan sendiri dulu, ketika menghasilkan delegasikan, ketika delegasikan buat lagi sistem income masuk. Gimana caranya biar bisa punya ide? Bergaul dengan itu. Di materi sudah ada. Satu, lepaskan dari mode survival, masuk ke mode mencipta. Jangan hanya mikir hidup bukan untuk hanya sekedar selamat dari cicilan gitu loh. Dari jatuh tempo cicilan, hidup masa hanya untuk itu aja kan. Pindah ke mode mencipta, lalu tambah sumber informasi dan circle up orang yang lebih kaya. Kalau teman-teman konsisten menambah sumber informasi, ketemu dengan orang lebih kaya, mendengarkan obrolan mereka, itu ide-ide bisnis banyak banget, ya. Ide-ide bisnis banyak banget. Itu bocorannya seperti itu. Nanti yang mau saya lakukan yang terdekat adalah TikTok series, ya. TikTok series, ya. Bagaimana membuat video di TikTok dan laku dijual. Kemudian ketika belajar dari berbagai ilmu yang menggunakan teknik berbeda, dan jika kita tidak maksimal semua, gimana Om Bimo? Akhirnya terlalu banyak ilmu bingung. Ya, makanya jangan diaplikasikan semua. Dari semua ilmu itu jangan terjebak di meniru. Ya, ingat di cara efektif belajar, banyak kita terjebak di meniru dan menghafal, karena sejak TK, SD itu kan cuma disuruh meniru dan menghafal, ya enggak? Ini adalah akar pangkat 3, X kuadrat dan sebagainya. Sehingga ketika dapat ilmu, fokusnya apa? Meniru dan menghafal. Kalau yang Anda tiru vibrasinya, itu berpotensi penghasilannya bisa sama, bisa lebih besar. Kalau Anda tiru tekniknya, sementara Anda nggak nyaman dengan teknik itu, ya kurang menghasilkan, gitu loh. Jadi bagaimana? Dari beberapa banyak teknik, Anda nyamannya yang mana? Nah, coba itu jam terbangnya ditambah 10.000 jam terbang, boleh nggak? Karena untuk menjadi ahli itu hanya butuh repetisi, gitu loh. Anda untuk menjadi ahli hanya butuh apa? Repetisi, pengulangan, gitu. Ya, kuncinya nyamannya yang mana? Itu dulu yang diulang-ulang. Pak Yuyun, Coach Bimo bukan curhat, cuman penasaran aja. Kalau kita itu sering jadi tempat tujuan minta tolong buat pinjam duit, entah teman atau saudara, apakah seperti itu vibrasi kita low? Oh enggak, kalau itu tanda-tanda duitnya mau banyak. Jadi vibrasinya kebacanya ini duitnya banyak sehingga jadi tempat minjem. Apakah saya enggak? Saya masih masih ada yang mau minjem. Yang minjem belum balik juga masih banyak. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam duit, berarti vibrasi Anda itu sudah banyak duit gitu loh. Anda sudah dinilai kaya, sudah dinilai punya duit lebih gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting jawabannya tepat. Jangan menjawab saya tidak punya uang, saya lagi susah. Diaminkan malaikat, selesai nanti. Jadi saya tidak ada budget untuk minjemin, itu aja. Loh, tapi kamu bisa piknik? Iya, budget untuk piknik ada, budget untuk jalan-jalan ada, budget untuk beli baju baru ada, tapi untuk minjemin tidak ada, mohon maaf. Nah, kalau sampai harus keluar uang, keluarkan yang ada ikhlas tanpa perlu nagih. 100.000, 200.000, 300, yang penting ada ikhlas, ya. Dan itu sekarang yang saya praktekkan, tapi jangan minta ke saya ya.
Nanti kalau 10.000 orang minta saya transferin 10.000 ya udah nominalnya lumayan gitu. Oke, saya pindah dulu ke Bu Elvi, angkat tangan mau berbicara kah? Kalau iya saya buka mic-nya dulu. Silakan klik tombol mic-nya, Bu. Oke, selamat malam Coach, selamat malam semua teman-teman. Malam Bu Elvi. Jelas suaranya Coach? Jelas, sangat jelas. Oke. Ada beberapa poin di sini ya. Yang pertama itu gimana caranya Om Bimo untuk yang TikTok affiliate. Soalnya di website kan saya lihat yang pertama muncul itu ya TikTok affiliate-nya. Saya pikir ini materinya mana waktu awal-awal itu ya. Gimana caranya untuk kalau ikutan TikTok affiliate di Om Bimo gitu. Yang kedua mengenai dompet. Nah, saya kan sekarang dompet kartu sama tempat uang itu saya pisah, itu pengaruh nggak Om? Terus, pertanyaannya 2 atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Sih pertanyaannya singkat-singkat sih. Terus saya tuh suka kedutan ya di tangan kanan sih kalau mau dapat uang berapa zamannya masih kerja kantoran itu pasti berkedut kencang. Kalau uangnya tambah banyak, kedutannya tambah kencang gitu. Kira-kira penjelasan Om Bimo seperti apa tuh kalau yang seperti itu ya? Apa ada lagi? Ada, boleh kan? Boleh, tapi saya jawab 3 dulu ya. Saya jawab 3 dulu supaya nanti saya ingat pertanyaannya apa. Ya. Yang pertama, sudah daftar belum kelas TikToknya? Belum. TikTok saya akun saya TikTok nggak punya akunnya di handphone itu ada ya ini aplikasinya tapi belum saya. Sama sih seperti karena program websitenya sama seperti Happy Hoki, jadi sama nanti ketika sudah daftar konfirmasi pembayaran lalu ketika sudah diverifikasi admin masuk ke menu akses, di situ ada website untuk akses materinya kayak gitu Bu. Yang pertama mirip program ininya sama websitenya. Yang kedua mengenai dompet dengan kartu dipisah tidak ngaruh, yang penting yang sering dibuka yang mana Bu, gitu. Yang sering dibuka, intinya itu kan pahami benang merahnya, bukan tekniknya ya. Benang merahnya adalah ketika buka dompet itu selalu merasa uangnya masih banyak gitu loh. Filenya ya. Feelnya rasanya adalah merasa uangnya masih banyak gitu loh. Kemudian yang ketiga, apapun peristiwanya teman-teman berhak mengarang arah ceritanya sendiri ya. Jadi kemarin tuh begini, ada di PS7 ini kan kemarin tuh ada yang diprogram oleh temennya yang katanya orang pinter ya, dilihat garis tangannya nanti akan sakit-sakitan. Selama masih mempercayai itu manjur. Bukan yang sakit, bukan temennya, tapi Anda yang menciptakan, mengizinkan sugesti itu masuk ke dalam diri dan mewujudkannya dalam realita. Nah, makanya Ibu pengennya diartikan apa? Dulu pakai saya kan pernah punya primbon tuh, suka ada kedutan bagian ini gitu. Saya baca kan gitu. Akan ada rezeki kan gitu kan kalau ada kedutan. Nah, kalau saya Bu, kedutan dimanapun nggak ada arti negatif. Mau di mata kiri, mata kanan, tangan kiri, tangan kanan. Karena apa? Uang bisa datang dari segala penjuru. Jadi ini tandanya duit mau datang dari segala arah. Karena apa yang Anda yakini, yang Anda program, itu nanti akan terjadi menjadi belief system dan itu menjadi dalam realita. Makanya teman-teman hati-hati nih ketika bertanya seperti ini, kalau nggak jatuh di orang yang tepat, Anda menganggap itu sosok otoritas, diyakini masuk ke bawah sadar, kalau jawabannya nggak baik, waduh, hidup Anda menjadi berantakan. Makanya ketika ada sesuatu simptom-simptom gitu, selalu artikan baik.